Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tutorial analisis spasial Martian. Saya Arif Munandar, NIM C241900079. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi QGIS yang tentunya telah diinstal ya. Setelah itu nanti akan muncul sebuah notifikasi dan kita bisa klik OK. Setelah itu kita bisa klik tambah lapisan vektor, kemudian ke navigasi, dan kita pilih file yang telah disediakan di bahan praktek Parksan yang berjudul AOI. Setelah itu kita bisa klik ke bagian plugin, kemudian pilih yang bagian teratas sendiri. Kita harus update instance from layer terlebih dahulu, kemudian nanti di bagian bawah kita pilih setline dan kita akan membuat folder di sini. Dan untuk lokasi foldernya bisa disesuaikan dengan masing-masing laptopnya. Untuk nama foldernya sendiri pu_layer_tidung atau pu layer tidung, save dan oke. Kita tunggu, kemudian klik yes dan kita bisa menutup tab tersebut. Setelah itu kita akan klik tambah lapisan vektor, kemudian tambah semua file yang ada di bahan praktek Martian kecuali AOI karena AOI telah kita tambahkan. Kemudian kita klik open. Setelah itu kita ke bagian lapisan, kemudian pilih yang paling bawah sendiri. Nah, sekarang kita bisa checklist beberapa yaitu penutupan lamun, penutupan karang, dan mangrove. Setelah itu ke plugin, kemudian add Martian. Di bagian itu kita ubah menjadi PU layer tidung, di bagian bawah kita ubah menjadi mangrove terlebih dahulu. Kita kasih judul mangrove, setelah itu kita save. Nah, ulangi hal yang sama dengan klik new, kemudian bagian bawahnya kita ubah menjadi penutupan lamun, namanya lamun, save. Setelah itu lakukan hal yang sama dan yang terakhir adalah untuk karang. Namanya sendiri karang. Setelah itu kita save dan kita run. Di sini menunggu beberapa saat tergantung spesifikasi dari masing-masing laptop. Setelah proses run selesai, akan muncul notifikasi, kita klik OK dan kita close tab tersebut. Kita unchecklist semua tadi, kemudian kita checklist spot wisata, penggunaan perairan, dan yang terakhir adalah PU layer tidung, kemudian ke plugin, ke Martian, ke calculate, ke vektor, ke spasial, dan yang paling bawah. Untuk yang AOI kita ubah menjadi PU layer tidung, untuk itu kita ubah menjadi berpotongan, kemudian budidaya laut, kita apply lagi, kita klik kanan pada PU layer tidung, kemudian klik logo pensil atau edit, kemudian klik logo kalkulator. Setelah itu kita checklist, ubah PU ID menjadi PU status. Setelah itu kita ketikkan expression angka 1, kemudian OK. Kita klik logo edit lagi, kemudian save dan tutup. Lakukan hal yang sama, namun kita unchecklist terlebih dahulu. Kemudian kita pilih sekarang spot wisata, kita apply lagi, kemudian klik kanan pada PU layer tidung. Setelah itu lakukan hal yang sama. Dan untuk expressionnya di sini angka 1. Kita save lagi, kemudian tutup. Lakukan hal yang sama untuk yang selanjutnya adalah untuk pemanfaatan lamun. Kita apply 2 kali. Setelah itu kita open attribute table, kita edit. Kemudian untuk expressionnya 3, oke. Kita save terlebih dahulu, kita tutup. Setelah itu kita kembali lagi, kita pilih LULC, kemudian apply 2 kali. Setelah itu klik kanan pada PU layer tidung,
open attribute table, kita edit. Untuk expressionnya sekarang adalah 3, kemudian oke, kita save. Sekarang kita lakukan hal yang sama, dan untuk yang sekarang expressionnya itu adalah 2, kemudian oke, kita save, dan kita bisa meng-close-nya. Sekarang kita akan melakukan pengecekan. Kita open attribute table, klik 2 kali pada PO status, scroll ke paling bawah sampai sebelum angka 0 itu harus 232. Oke, sudah benar, kita close terlebih dahulu. Setelah itu kita ke bagian folder. Kita cari folder yang tadi. Itu foldernya latihan KSHP ya. Tadi saya menamainya foldernya itu latihan KSHP. Sekarang kita membuat folder baru. Judulnya adalah simulasi 50%. Di simulasi 50% kita perlu menambahkan beberapa folder lagi. Di antaranya adalah input. Kemudian setelah itu adalah output. Dan nanti yang terakhir adalah PU. Kemudian kita kembali ke latihan KSHP. Kita copy untuk PU layer tidung yang ada. Kita salin, kita pindahkan ke bagian PU yang ada di simulasi 50%. Nah, kita sudah selesai. Setelah itu, maka kita dapat menghapus semua layer yang ada di bagian samping. Kita delete saja. Oke. Setelah itu kita menambahkan lapisan vektor, navigasi, kita ke bagian file tadi, yaitu ke latihan KSHP, kemudian kita pilih PU yang PU layer tidung. Kita open. Setelah itu kita ke bagian plugin, Keymartian, pilih yang export. Kemudian kita browse. Kita pilih cari folder yang tadi ya, untuk memudahkan kita. Kita pilih bagian input. Kemudian oke. Untuk yang bagian atas boundary kita checklist. Kemudian pindah lagi checklist. Pindah lagi checklist. Dan ini di bagian 789 kita juga melakukan penchecklistan. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian muncul notifikasi. Kita klik OK. Kita bisa meng-close-nya. Kita ke plugin lagi. Keymartian. Tuh pilih yang 2 dari bawah. Kemudian browse. Kita pilih simulasi 50%. Kemudian OK. Untuk angkanya itu kan 1 koma ya. Itu kita ubah jadi 1000. Kemudian yang 10 kita ubah jadi 1000 juga. Untuk ini kita pilih bagian input. Untuk itunya kita pilih bagian output. Kemudian OK dan OK. Kita dapat meng-close-nya. Setelah kita telah melakukan hal tersebut, kita dapat membuka file zona hijau gitu. Namun sebelum itu kita harus memastikan bahwa aplikasi Win-nya itu sudah kita install. Untuk spesifik project name-nya kita ubah menjadi simulasi zona inti. Kemudian include-nya dan kita browse bagian bawah, pilih PU layer tidung dan klik OK. Setelah itu kita tunggu beberapa saat dan ini sudah selesai. Kita juga perlu mengubah beberapa angka ya nanti. Namun kita save terlebih dahulu. Contohnya nama filenya itu hasil Cogito. Kemudian klik simpan. Dan kita buka QGIS lagi. Muncul notifikasi, kita klik OK. Setelah itu ke bagian menambahkan lapisan vektor. Kemudian navigasi. Kembali ke folder simulasi 50%. Pilih PU layer tidung dan open. Nah, setelah itu kita lakukan plugin ke bagian Keymartian. Pilih yang bagian import.
kita browse, cari folder yang tadi, latihan KSAP, kemudian kita pilih output base. Nah, setelah itu kita kasih judul base, kita klik OK dan close. Setelah hal itu kita lakukan, kita pilih ke bagian properti lapisan, kemudian ke style, kita ubah menjadi graduated, dan kolomnya kita scroll yang paling bawah itu ada base. Kita pilih yang base terlebih dahulu, kemudian play atau OK sama saja. Setelah itu kita klik kanan lagi, kemudian ke properti. Sekarang kita kolomnya pilih yang itu tuh, SO itu. Kemudian kita ke navigasi, kita tambahkan file daratan. Folder ini sudah ada ya nantinya, sudah disediakan. Propertinya kita ubah karena daratan ya, biasanya warna hijau, kita ubah aja menjadi warna hijau. Kemudian klik OK dan kita bisa menyimpannya. Nah, setelah itu kita buka aplikasi QGIS yang terbaru. Di sini kita akan membuat layout peta. Untuk QGIS-nya di sini saya menggunakan QGIS 3.20. Nah, setelah itu kita akan membuka file latihan yang tadi itu yang sudah kita lakukan ke QGIS yang baru. Kan tampilannya masih sama ya. Nah, sekarang kita ke bagian payload tidung. Kemudian kita pilih properti. Untuk simbolnya kita bisa pilih simple fill, solid lainnya itu kita pilih nopace. Kemudian klik OK. Nah, sehingga grid-grid garisnya itu sudah hilang ya. Kita ke bagian project, kemudian new print layout untuk membuat layout peta. Judulnya bebas saja. Anggap saja latihan CO seperti itu. Kita akan menambahkan peta seperti biasa, bagian agak ke atas ya. Setelah itu ukurannya bisa disesuaikan, bisa menggunakan main properties yang di skala, bisa juga mengzoomnya gitu menggunakan mouse. Nah, setelah dirasa sudah pas, kita dapat mengunci layernya agar nanti ketika kita melakukan pengeditan pada halaman map satunya tadi yang masih di QGIS itu tidak berubah. Kita tambahkan grid, modify grid. Untuk skala X dan Y-nya itu disesuaikan ya. Kurang lebih untuk di sini itu 2000 dan saya menggunakan 1800. Nah, setelah dirasa pas, kita kopikan untuk bagian Y juga biar sama. Setelah itu frame-nya kita kasih exterior text, kemudian draw coordinate. Di sini untuk laptop saya itu bisanya desimal, sehingga menggunakan desimal. Kalau bisa itu yang detik, menit itu. Nah, setelah selesai, kita ubah jadi vertical ascending untuk bagian koordinat bagian kiri dan bagian kanan. Setelah itu kita dapat menambahkan semacam frame ya. Nah, nantinya kita di sini akan menambahkan judul peta kita, yaitu peta hasil analisis Mark Sun perairan Pulau Tidung, DKI, Kepulauan Seribu, DKI, Jakarta. Untuk fontnya bisa disesuaikan, biasanya Times New Roman, ukurannya juga disesuaikan, dan untuk horizontal alignment-nya kita pilih center dan middle agar terlihat lebih rapih. Dan setelah itu kita akan membuat untuk kartografernya, itu nama kita sendiri, bisa diisikan nama dan NIM-nya. Sudah selesai untuk bagian ini. Selanjutnya fontnya seperti biasa, karena itu bukan judul jadi kita bisa mengecilkan ukurannya ya. Kita dapat menambahkan legenda. Di sini fungsinya biar nanti pembaca peta kita bisa tahu.
Dan untuk titelnya kita kasih legenda. Kemudian auto weight-nya kita biarkan saja. Kita kasih frame juga. Setelah itu fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman ukuran 12. Untuk bagian legenda ini ya. Dan untuk isi legendanya fontnya kita kasih ukuran 10 saja. Setelah hal itu telah kita lakukan, kita dapat menambahkan arah mata angin. Diusahakan itu yang ada logo N atau North yang menunjukkan itu arah utara. Kita ubah warnanya menjadi hitam agar kelihatan lebih jelas karena peta yang kita buat itu warna putih. Kemudian kita dapat menambahkan skala. Untuk skalanya sendiri, untuk segmennya itu left kita tambahkan 1 sehingga tampilannya seperti pada gambar. Dan kita atur posisinya. Kita dapat menambahkan logo di sini logo IPB ya. Kita cari logonya. Ke bagian raster image, kemudian browse, dan untuk lokasinya disesuaikan dengan dimana kita menyimpan file tersebut. Kita sesuaikan bagian tengah. Dan yang terakhir, kita akan menambahkan input petanya. Di sini kita kembali lagi ke QGIS yang utama, kemudian tambahkan OpenStreetTable, daratan, dan PO Layer Tidung itu di unchecklist. Kecilkan saja ukurannya agar memudahkan, tambahkan insert peta. Nah, kemudian ke bagian overview. Frame-nya juga bisa tambahkan overview. Kemudian map frame itu map 1, warnanya merah. Dan auto update-nya kita checklist. OpenStreetMap-nya kita buang. Dan kita bisa menambahkan frame bagian terluar. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.